Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Acara renungan malam ini merupakan yang perdana. Acara ini akan kita jalani mulai minggu pertama bulan Mei dan terus akan berlangsung setiap hari Kamis malam pukul 19 sampai dengan masa pandemi ini berakhir, di mana kita bisa bersekutu kembali di gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada perjumpaan yang pertama ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian merenungkan sebuah tema, yakni tidak mengeluh untuk dibentuk. Tema ini terinspirasi dari bacaan Alkitab Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Namun Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama nanti membaca Alkitab tersebut dan kita merenungkannya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu untuk menghayati nyanyian rohani tentunya. Nyanyian rohani ini sudah tidak asing bagi kita dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Namun nyanyian ini ada kaitan dengan renungan kita nanti. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, kami sungguh mengucap syukur ketika kami beroleh persekutuan malam ini bersama keluarga. Tuhan, kami yakini ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sendiri yang merancangnya. Betapa tidak ketika kami menyadari hidup kami saat ini berada dalam berbagai pergumulan karena situasi dan kondisi pandemi yang disebabkan karena virus corona, di mana ruang gerak hidup kami terasa sempit, terasa pengap. Setiap hari kami hanya beraktivitas di sekitar rumah. Ya Tuhan, namun dengan kekuatan dari Tuhan,
kami tetap diberi kemampuan, semangat, bahkan pengharapan. Sehingga malam ini, selain kami dipersekutukan, kami juga boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus, melalui persekutuan ini kami mengundang Tuhan hadir. Bahkan Tuhan berkenan berfirman kepada kami, karena kami yakin, kami lemah, kami rentan, acap kali kami tak berdaya. Hanya kekuatan Tuhan saja yang harus menjadi andalan kami. Firman Tuhan sungguh kami rindukan. Biarlah firman itu juga yang senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus firman yang hidup menolong kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Kitab Yeremia pasal 18, sekali lagi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengutus nabinya yang bernama Yeremia untuk mengingatkan bangsa Yehuda sebagai umat Allah digambarkan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Dan Tuhan adalah sang tukang periuk. Dan umat sebagai tanah liatnya. Tadi kita bisa baca dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, menjadi lentur, dan menjadi lunak. Lalu mulailah tangan si tukang periuk bekerja
mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai kehendaknya. Umat Allah tak bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Untuk menjadi umat yang memiliki kualitas, umat harus diproses, harus dibentuk. Dan Tuhan, sang tukang periuk, ialah yang akan membentuknya. Dalam pembentukan Tuhan, tidak ada istilah instan. Apalagi ketika umatnya itu sudah mengalami kerusakan. Seperti halnya orang Yehuda yang tadi didatangi oleh Yeremia. Mereka umat yang telah melawan kehendak Allah. Coba dengarkan kembali ya, atau simak ayat 11 sampai dengan 12 di dalam Yeremia pasal 18 tadi. Dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembentukan Tuhan memang bisa dirasakan menyakitkan, juga bisa dirasakan tidak menyenangkan. Seperti yang dialami bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang disebut Kanaan. Mereka walaupun diberi gambaran tentang tanah perjanjian itu lebih baik dari tanah-tanah lainnya. Tapi sebelum mereka memasukinya, mereka harus melewati padang gurun terlebih dahulu. Di situ mereka mengerang, mengeluh, bahkan mengutuki Musa pemimpin mereka. Bahkan sampai pemberontakannya kepada Tuhan. Mereka bukan hanya melawan Musa, tapi berani melawan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita dengarkan bagaimana celotehan bangsa Israel ketika berada di padang gurun sungguh menyakitkan Musa. Mereka mengatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Nah, apa yang terjadi? Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian itu. Walaupun sebenarnya ada jalan yang lebih pendek. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang pendek itu, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Tuhan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau.
Ya, 40 tahun di padang gurun. Tapi semuanya itu, Bapak Ibu, Allah lakukan bukan untuk menjadikan umatnya menderita apalagi binasa. Melainkan, seperti difirmankannya di kitab Ulangan pasal 8 ayat 1-6, Tuhan berfirman demikian, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Itulah tujuan Allah membawa bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Sampai di situ Tuhan belum selesai berurusan dengan bangsa Israel. Dan sekarang Tuhan juga belum selesai berurusan dengan Anda dan saya atau kita. Tentu jika hidup kita sebagai umatnya masih suka menjauh dari Tuhan, masih melupakan Tuhan, apalagi memberontak dan menyimpang dari jalan kebenarannya. Nabi Yesaya misalnya mengingatkan melalui kitab Yesaya pasal 45 ayat 9. Demikian, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu kita saat ini sekalipun sedang dalam pergumulan, sedang dalam berbagai kesesakan, sedang bergumul dalam segala kesulitan, Bapak Ibu, milikilah kepercayaan kepada Tuhan yang teguh, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses ini. Jadikanlah tantangan hidup saat ini adalah saat Tuhan memproses kita. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tadi seperti dikatakan dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 yang sudah kita baca, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan Tuhan tidak bisa berbuat seperti tukang periuk itu? Selanjutnya Bapak Ibu, berdoalah dan mohonkanlah kepada Dia seperti diajarkan oleh penulis kitab Yesaya, misalnya Yesaya 64 ayat 8. Katakan kepada Dia, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Lalu yang terakhir, ingat ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, seperti ditulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10. Rasul Paulus mengatakan demikian, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus
Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu, sekali lagi, mari di dalam kesesakan seberat apapun, di dalam kesusahan seberat apapun, di dalam kesulitan yang menghimpit, menjepit, janganlah sekali-kali kita mengeluh, apalagi memberontak kepada Tuhan. Tapi mari kita tetap bisa berbuat baik sekuat dan semampu kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jadikan Allah dalam rumahku, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, dan intinya kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kepada kami begitu nyata, karena kasih Tuhan begitu besar. Saat ini, melalui persekutuan malam ini, kami bukan hanya merasa ada pembaharuan hidup dari Tuhan, tetapi kami juga terus diberi harapan oleh Tuhan. Kami tetap diberi pengharapan, diberi kekuatan. Bahkan kami ya Tuhan ingin terus bersandar bergantung kepada Tuhan. Sebelum kami beristirahat di tempat pembaringan kami malam ini, Tuhan, kami akan melewati kegelapan malam. Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala penggoda pencoba, terlebih mara bahaya dan bencana. Tuhan, biarlah istirahat kami malam ini sungguh-sungguh menjadi saat Tuhan membaharui kehidupan kami, menjadi saat Tuhan memberi kekuatan kepada kami, sehingga esok hari jika Tuhan berkenan mengaruniakan hari baru kepada kami boleh memasukinya dengan kekuatan baru. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin menengadah, memohon pertolongan Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami terkasih, Bapak Dedi Konsurea, Ibu Nia, Bapak Susilo, mereka sedang dalam keadaan sakit dan dalam perawatan khusus di rumah sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa atasnya. Angkatlah mereka dari segala rasa sakit dan penyakitnya. Beri kekuatan yang lebih kepada mereka. Jauhkan dari mereka segala hal yang tidak diinginkan. Ya Tuhan, kami juga mengingat para orang tua kami yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan, jemaat usia lanjut secara fisik, mungkin mereka banyak mengalami kemerosotan. Biarlah manusia lahiriah merosot, tapi janganlah manusia batiniahnya
juga ikut merosot, melainkan baharuilah dari sehari ke sehari, agar mereka tetap memiliki pengharapan. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga jemaat, biarlah Tuhan Engkau yang terus memberi harapan. Secara khusus kami menyerahkan anak Tuhan yang terdampak. Tuhan, pandemi virus corona menyebabkan kesulitan bukan karena mengancam kesehatan semata, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lainnya rentan dalam kehidupan anak manusia di muka bumi ini. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, nyahkan segala wabah corona ini dari tengah-tengah kehidupan anak-anak manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami tahu ada rancangan baik-Mu untuk ini. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami khususnya umat-Mu melihat rancangan-Mu yang indah itu, agar kami tidak hanyut dan tenggelam dalam keputusasaan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan umat-Mu di GKP Cimahi, kehidupan umat-Mu di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan Tuhan tetap menolong dalam keadaan apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan melindungi kita. Amin.